pada sore ini dan kita kembali lagi di program Bedah Bisnis Sumber FM. Kita live hari ini di Instagram dan seperti biasa setiap program Bedah Bisnis kita akan kasih 3 giveaway dari narasumber kita untuk Anda. Nanti kita akan umumkan di akhir program ini ya. Nah, untuk Anda yang pengen berkesempatan mungkin nanti boleh ikut di setiap program Bedah Bisnis ya. Dan sore hari ini di samping saya sudah ada Koko yang pintar masak yang tertantang untuk masak. Beliau merupakan owner dari Martabak Yurich ya. Kalau Anda pernah tahu, itu ngeri banget tuh di Instagramnya, luar biasa itu gambar martabaknya itu bikin meleleh. Ya, halo semuanya. Oke, Luis ya. Ya. Apa kabar Ko? Baik, luar biasa. Luar biasa ya. Koko, seperti yang saya sampaikan tadi, ini mungkin bisnis kuliner ya. Ya. Semakin kesini orang-orang tuh kalau nggak keluar, nggak makan, itu nggak seru rasanya. Yes. Ya, gitu ya. Nah, Koko sendiri memilih bisnis ini dulu ceritanya gimana Kok? Ceritanya dulu pacar saya itu penggemar martabak ya. Oke. Iya, jadi suatu malam dikasih satu martabak. Dia bilang ini paling enak. Jadi saya coba dan saya rasa ya kita bisa buat yang lebih enak. Saya bisa buat yang lebih enak. 3 hari kemudian saya datang dengan martabak buatan sendiri dan memang pasangan saya bilang ya ini memang enak. Jual aja ya, kita jual. Jadi ini kadang-kadang pacarnya Koko suka martabak? Iya. Oke, tertantang dong ya, pengen kok aku juga bisa bikin begitu. Iya. Tahun berapa sih Kok? Itu kurang lebih 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Itu artinya Yurich pun berdiri waktu itu ya Pak ya? Atau belum? Belum. Itu masih idenya doang? Masih idenya doang, gitu. Jadi sebelum Yurich kita pakai brand lain, kita gerobakan sama 2,5 tahun. Ya. Itu martabak juga? Iya, martabak juga. Gitu. Jadi, namanya? Dulu kita pakai nama Martabak Kings. Dengan kawan-kawan baik. Oke, 2 tahun ya Kok? 2,5 tahun. Akhirnya berubah jadi Yurich gimana caranya? Jadi 2,5 tahun kita dulu di sana itu kan nyewa. Iya. Ya, sewa karena mungkin lebih ramai ya. Lebih ramai itu uang sewanya naik terus. Uang sewanya naik terus, juga manajemen dari kompleks itu tidak memungkinkan lagi kita untuk berjualan gerobakan. Dulu kita gerobakan. Dan teman-teman banyak yang dulu saya join dengan kawan. Ada yang mau ke Jakarta, ada yang mau apa. Jadi ya intinya kita kayaknya bubar, customer bangga telepon ya. Iya. Buka lagi dong gini. Jadi lama-lama semakin banyak yang telepon, lalu dari kita buka lagi. Terganggu ya dan ada termotivasi. Termotivasi lebih tepat. Ya. Nah, akhirnya Yurich itu muncul lagi di tahun berapa Kok? Kita muncul lagi di tahun 2016 ya. Oke, 2016. Iya, Januari. 2016 Januari 2014 itu tahun yang baru, saat yang baru ya. Yes. Oke, itu langsung punya toko Kok? Ya, kita sewa kios kecil, satu kios kecil. Setelah itu ya sambung syukur, orang nggak suka, pelan-pelan kita buat ruang tunggu, kita renovasi beberapa kali, lebih seperti itu sampai sekarang. Di mana alamatnya Kok? Di Jalan Putri Merak Jingga. Itu dari awal di situ terus ya Kok? Yes, sampai sekarang. Ya. Dan inovasi terus dilakukan ya Kok ya? Iya. Karena kayak Koko bilang itu ruang tunggu. Iya. Dan sekarang juga kita sudah ada di Prastagi Supermarket ya. Oke. Dan juga di Setiabudi. Di Club Kitchen-nya. 3 gerai kita ya. Yang pertama tapi di ini ya, di Putri Merak Jingga ya. Putri Merak. Terus yang kedua di Prastagi Supermarket. Dan ketiga sekarang ada di Club Kitchen Setiabudi. Tapi itu nggak bersamaan dibuka kan Kok? Itu enggak, satu-satu ya? Iya, satu-satu. Yang di Prastagi tahun berapa Kok? Prastagi tahun lalu. Tahun lalu. Tahun lalu. Oke. Yang di Club Kitchen tahun ini. Baru, wah selamat ya untuk Yurich ya. Terus mengembang nih dengan usia yang baru hampir 5 tahun. Ya. Kok kenapa namanya Yurich Kok? Ada filosofinya nggak? Atau apa? Filosofinya sekarang sih kita rich itu artinya kaya, akan rasa sih. Rasa. Gitu. Itu sih. Jadi kita dulu mikir nama, mikir sampai sapi juga. Ini bagus. Terakhirnya udah yang penting gampang diingat, unik, udah. Dan kita cek mereknya itu juga belum terdaftar. Udah
Berarti sini sudah kita daftarkan ya? Ya, sudah kita daftarin. Wah, Ya. jadi nggak boleh ada yang ngambil nama Yuris ya, Bro? Boleh saja, mau kerjasama. Oh gitu. Kerjasama tapi ya, Ya. koneknya ya. Seperti yang aku sampaikan tadi, rich artinya kaya. Berarti Ya. harapnya ilustrasinya ini kaya akan rasa. Ya, Kok berapa rasa menurut kita, Bro? kalau di mix semua itu ada 50 rasa. Wah, kaya ya. Saya nggak pernah tahu tuh martabak ada 50 rasa. Taunya nanas, apa, coklat, pisang. Ini apa sih, kok kasih dulu yang aneh-aneh, Bu? Apanya rasanya? Rasanya kita ada yang paling biasa itu ada off cheese ya. Gitu, off cheese itu isinya melty cheese, crunchy Oreo dan butter wisman. Ya. Melty cheese-nya itu kita homemade dari 4 jenis keju, mozzarella, parmesan, cheddar, sama gouda cheese. Itu kita olah sedemikian rupa sehingga aromanya itu agak spesial sih. Ya, kita mix dengan crunchy Oreo dengan butternya itu kita pakai butter wisman. Ya, itu butter paling mewah. Ya. Nah, itu rupanya di awal kita keluar itu dulu. Yang lain dengan yang lain. Rupanya pelanggan sampai sekarang suka. Masih suka itu? Iya, masih suka itu. Selain itu kita juga ada matcha kita itu kita buat dari matcha asli tanpa essence. Itu kita matchanya kita impor dari Jepang waktu itu. Ya, dengan kualitas yang paling bagus. Kita juga ada durian bakar. Nah, ini tadi ada bocoran dari Koko nih. Durian bakarnya menarik sebenarnya karena dibakar sak kulit-kulitnya ya, Kok. Iya. Ceritanya gimana tuh, Kok? Jadi itu duriannya itu kita bakar dari kulit-kulitnya. Setelah itu kita masak dengan bumbu Italia dan Prancis gitu selama 4 jam. Itu hasilnya itu duriannya itu wangi. Kita kecium sampai sini. Jadi itu rata-rata selainnya itu di mix sendiri ya, Kok ya? Ya, kita buat sendiri. Ya. Di improvisasi sendiri Ya, ya. kita Jadi ada. ada dijual nggak langsung itu dipakai ya, Kok ya? Ya. Kenapa gitu, Kok? Supaya beda atau apa? Saya dari dulu percaya kita memulai bisnis apa saja itu kita harus ada diferensiasi gitu. Jadi kalau kita mau mulai bisnis tapi kita gak ada bedanya dengan sebelah, lebih baik jangan berbisnis deh. Gitu. Jadi kita harus tetapkan dulu pertama passion kita apa. Kalau kita gak ada niat di situ, bisnis itu gak akan berkembang gitu. Ya harus ada niatnya. Kedua harus ada perbedaan. Jadi sekarang itu banyak anak muda itu ATM kan ya, amati tiru modifikasi. Kalau bagi saya itu gak kon bener. Yang benar Ya. yang benar, Kok? Harus ada diferensiasinya. Ya, diferensiasi yang jelas gitu. Misalnya saya jual ayam misalnya, ya ayam. Sekarang kan lagi musim ayam geprek nih. Iya. Banyak namanya. Banyak namanya ya kan. Jadi apa sih bedanya? Misalnya kita mau jual ayam geprek juga misalnya. Apa sih bedanya ayam geprek kita dengan ayam geprek yang lain gitu loh? Misalnya contoh, ini ayam kita ini sebelum dipotong itu setiap hari dipijit dulu. Ya, makanannya itu vitaminnya bagus gitu, iya kan? Tidak disuntik sebelum dipotong, setiap hari dimandiin dulu gitu. Ya, pokoknya kita beda gitu. Ya, sambal kita itu tanpa ajinomoto, tanpa apa gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi kita harus ada satu diferensiasi yang jelas. Apalagi kira-kira yang jadi perbedaan dari Yuris yang dengan martabak lain? Selain itu yang diolah sendiri. Higienitas. Ya, jadi kita dari box itu kita sudah pakai box yang food grade. Ya, martabak kita itu kita balut dengan aluminium foil lagi. Itu yang beda ya. Itu sebelum COVID kita sudah lakukan. Bahkan sebelum itu terjadi ya, Pak ya. Sebelum COVID kita sudah balut dengan aluminium foil. Saya rasa di Indonesia cuma kita yang buat seperti itu. Saya baru tahu. Iya. Kita balut gitu aja. Ya, kita balut dengan aluminium foil lagi di dalamnya. Itu kita seal lagi dengan stiker dan kotaknya juga di luar kita seal lagi gitu. Dan plastiknya memang kita seal dengan plastik yang memang PLT itu untuk makanan ya. Gitu. Jadi beginilah dia bentuknya kalau dikemas ya, Pak ya. Satu kotaknya ya. Iya, per satu kotaknya. Idenya aluminium foil apa sih, Kok? Supaya apa sih sebenarnya? Karena kita lihat zamannya sekarang customer itu sukanya makan panas, tapi juga malas nunggu. Respon di oven ya. Iya, dan sekarang lagi zamannya itu pakai
pemesanan online Iya, gitu. iya. Jadi supaya bagaimana sih ini martabak sampai ke rumah masih tetap hangat. Hangat. Iya, Oh. kurang lebih sih seperti itu. Jadi bikin panasnya tetap tahan ya, Bu ya. Panasnya tetap Harus tahan. yang fungsi Iya. gitu ya. Dan ini Iya. yang membedakannya dengan martabak lain. Iya. Belum ada martabak yang dibungkus pakai itu semua benar ya. Oh, ya, Iya, terima dan kasih. kita jaga banget kualitas masakannya, ya. Jadi bisa dipastikan itu dimasak dengan sempurna, baru kita boleh deliver kepada pelanggan. Oke. Jadi kalau itu kita perhatikan banget. Jadi kalau pelanggan kita itu dapat martabak kita itu biasanya kita sudah pastikan itu bagus. Iya. Kalau tidak bagus uang kembali. Oh gitu ya, Pak ya. Iya, kalau Isinya tidak ya. bagus saya kirim lagi Oke. yang baru. Kurang Oke. lebih Kritik dan saran diterima ya, Pak ya. Ini masukan-masukan input yang baik ya. Iya, kita sangat senang sekali dengan kritik gitu. Oke. Makin Makin banyak yang kritik, makin banyak yang bagus, peduli. makin bagus. Makin banyak yang peduli sama kita gitu ya. Iya. Kok dengan variasi rasa yang luar biasa banyak ini, kalau di breakdown tuh sampai kurang lebih 50, kira-kira target pasar Koko ini mengincar usia berapa sih, Pak? kita milenial ya, 25 sampai 35. Wah, Lebih kelihatan seperti ya. Rasa-rasa yang aneh ini memang anak muda suka nih, rasa-rasa Iya, ya. 25 sampai 35. 25 sampai 30. Tapi kita juga ada varian kasih itu untuk seperti coklat, kacang. Martabak ini kan dari kakek-kakek kita Iya, sudah iya. makanannya. Iya. Jadi untuk mereka itu juga kita juga sudah siapin gitu loh, kacang dengan kacang terbaik Iya. gitu loh. Aha. Kismis itu kita pakai kismis California yang dari Amerika, kita tidak pakai yang dari Asia gitu. Jadi memang kita varian klasik ada, tapi itu dengan bahan baku yang terbaik. Oke, artinya ada juga rasa yang tidak terlalu manis ya, Bu ya? Ada. Kacang itu sama kismis tadi ya? Ada ya seperti selai kacang itu juga tidak manis. Tidak terlalu manis Iya. ya? Khusus adonan kita itu ada yang hitam, yang merah, pandan, kuning. Yang hitam itu justru paling best seller. Dan hitamnya itu tidak manis. Oh, hitamnya bukan manis? Iya, kue martabaknya itu tidak manis. Jadi rasa adonannya itu yang bikin manis itu justru toppingnya itu ya, Pak? Iya, iya. Bukan adonannya ya? Bukan. Oh. Ya, jadi lebih bagus untuk kesehatan. Dan kalau tahu sebenarnya Koko untuk warnanya sendiri tuh nggak pernah pakai warna ya, Po? Ya, sebenarnya? tidak pakai warna. Jadi warnanya dari mana, Po? Seperti hitam kita itu hitamnya dari Oreo. Oke, Oh ya, dan kita juga tidak cuma beda di warna, tapi aromanya beda. Apa tuh? Ya, kalau yang hitam itu ya aromanya aroma Oreo. Iya, dia teksturnya juga beda. Dia martabaknya lebih lembut, tidak begitu manis. Oh, iya. Dibandingkan yang kuning, Iya. yang kuning dia teksturnya mirip ikan ambon. Iya. Warnanya apa aja? Kuning, hitam, Pandan pandan, dan red velvet. merah. Ya, Tapi selain martabak ada juga kebabnya, sebenarnya. Kebab ada ya, Po? ada. Itu Iya. berapa rasa, Po? Varian rasa? Kebab kita ada empat variasi. 4 varian Iya. rasa ya. Dan itu improvisasi terus nggak sih? Kok maksudnya bertahun-tahun menambah terus rasanya ya? Dulu apa dari awal langsung 50 nih rasa velvet? Oh, enggak. Rasa mana ya, baruan ya? Setiap tahun kita ada rasa baru. Improvisasi ya. Iya. Itu idenya Koko atau permintaan? Idenya itu jujur banyak dari kita sering lihat ya, di luar negeri itu ada apa saja sih. Ya, keju itu ada apa saja sih. Dan saya melakukan ini semua justru bisa sampai sekarang itu berkat sokongan dari pacar. Ya, pacar saya itu luar biasa, dia bantu hampir semua hal gitu loh. Manajemen atau apa tuh? Manajemen semuanya, Oh, iya. sistem dan Sistem, ya. lain-lain itu, dan juga variasi rasa baru itu banyak. Banyak ide dari Iya. Ya dari awal juga idenya dari dia. Iya. Dia harus bertanggung jawab dong ya. Yes. Oke. Dengan pasar yang usia milenial tadi kok apa yang strategi marketing apa ya kok lakukan untuk melakukan penjualan? Kalau menjualan kita itu pertama ya kalau service itu di NGS ya, di Instagram itu kita aktif sekali. Kita juga aktif di misalnya ada pertemuan MTQ atau apa itu kita ikut gitu ya. Dan kita juga gimana ya, kalau itu secara fisik marketingnya,
kalau secara non fisik itu kita deliver itu kita bisa buat customer kita itu dari yang 4 tahun yang lalu sampai sekarang masih balik. Oh iya. Ya, itu caranya pertama rasa gak bisa bohong gitu. Jadi customer kita itu sekarang itu semuanya rata-rata tahu bahwasanya di semua kue yang dia makan itu kita sudah betul-betul supervisi semuanya gitu. Kita betul-betul masak, kita juga selalu briefing dengan staff kita semua, dengan tim kita semua bahwasanya masak itu jangan cuma masak, tapi kita betul-betul pastikan dengan hati bahwasanya masak itu masak yang paling bagus. Jadi saya rasa itu yang sampai kepada pelanggan. Bahwasanya bahwasanya memang yang mereka beli itu bukan martabak gitu loh. Jadi martabak itu kan kalau dimakan sendirian pasti kenyang banget gitu. Biasanya orang beli martabak itu dimakan bersama, rame-rame gitu. Jadi momen kebersamaan itu yang kita jaga. Bahwasanya momen kebersamaan itu akan lebih berkualitas dengan adanya satu kotak UX gitu. Luar biasa ya itunya ya. Kok dibantu berapa banyak karyawan kok sekarang? Kurang lebih 20. Ya. Oh, itu di bidang apa aja kok? Masak, kitchen? Ada masak, kitchen, admin, ya bagian gudang. 20 itu satu toko atau tiga itu? 3 toko. 3 toko ya. Ya, 20 ya. Ya. Oke. Apa nilai apa tadi kok udah sampaikan sih sedikit bocoran pengen ketulusan itu yang dirasakan sama pelanggan kita ya. Apa yang Koko teruskan menilai apa sih kok yang Koko bagi sama teman-teman karyawan juga untuk itu kita pegang deh selain kebersihan ya karena ini makanan ya Pak ya. Iya. Bahwasannya pertama itu kita juga cuma jual martabak gitu loh. Bahwasannya kita gak jual martabak. Kenapa kita pesan martabak? Kita pilih martabak dari jadi bisnis kita pertama kali itu adalah karena pertama martabak itu kue asli Indonesia. Ya, jadi masalahnya sampai 8 tahun yang lalu martabak itu di pinggir jalan. Iya. Sedangkan kue-kue dari luar negeri itu semuanya masuk kafe, di AC-in dan lain-lain. Jadi dari awal itu karena kita kan bangga bahwasanya Indonesia ini punya martabak dan kita bisa up nilai value-nya dan lain-lain. Itu satu sih. Bahwasanya saya kasih tahu kepada staff kita itu bahwasanya kita ini bukan cuma jual martabak yang selama ini diremehin orang di pinggir jalan, tapi kita ini jual kue khas asli Indonesia itu yang dan kita itu pegang bahwasanya kue khas asli Indonesia itu harus enak, nggak kalah dengan kue-kue yang dari Itali, dari Prancis dan lain-lain. Oke. Ngomong-ngomong Itali, Prancis, dengar-dengar martabaknya Koko ini sampai dibawa keluar ya Kok ya? Wajah kemana nih Kok? Jalan nih ya jauh nih jalannya. Sudah dibeli sampai. Iya martabak ini jalan-jalannya udah lebih keliling dunia, lebih jauh dari kita. Iya. Karena pelanggan kita itu kan banyak yang ada yang kerja di Jerman, ada yang di US gitu loh. Nah, ada yang di Jepang, Italia, Malaysia gitu. Nah, itu memang kita tahunya karena mereka mention kita, bahwasanya mereka sudah bawa sampai ke sana. Oh iya benar. Gitu. Ada yang memang pesan dan tanya, ini aman nggak? Maksudnya tahan nggak kita bawa sampai ke Italia atau ke Prancis atau ke Jepang? Gitu. Ya, kita sering sih kata yang seperti itu. Jadi pelanggan kita udah sampai sana ya Pak ya. Tapi orang Indonesia yang membawa produk ini. Iya. Ini mudah-mudahan jalannya go internasional nih. Ada harapan. Ya. Tapi visi kita pertama itu adalah bahwasanya orang Indonesia sekarang juga sudah bangga dengan kue mereka. Jadi mereka bisa bawa sampai ke luar negeri, dibagi-bagi ke kawan mereka. Jadi itu misi kita pertama kali itu kan kenapa kita pilih martabak gitu. Dibandingkan kue-kue yang lain seperti itu. Pengennya ini jadi makanan yang diingat lagi ya ini from Indonesia. Iya, ini from Indonesia gitu. Jadi ini Indonesia loh, bukan Medan loh. Iya, betul. Oke. Apa pandangan Koko? Ini kadang-kadang orang berpikir ya Pak ya, untuk mulai usaha kadang-kadang berbentur dengan modal. Nah di awal ceritanya Koko seperti apa Kok? Apakah itu jadi masalah atau prinsip Koko seperti apa? Karena sama modal itu relatif ya. Pertama itu semangat.
semangat dan niat gitu loh. Bahwasanya kalau nggak ada niat, kita ada modal juga percuma. Itu sih. Kita mulai Yuris juga dengan modal yang minimal. Kita dulu di awalnya 2 bahkan 8 tahun yang lalu. Ya, pelan-pelan kita sewa kios kecil, satu kios jadi 2 kios. Kiosnya kita rehab jadi lebih bagus. Tapi yang paling penting itu adalah kita punya passion di sananya. Kalau nggak ada passion itu modal percuma. Saya tahu teman-teman saya yang lain juga banyak yang punya modal. Tapi mereka perlu ide. Nah, saya rasa kalau masalah modal itu yang penting kita punya semangat, punya ide, kita cari orang yang punya modal banyak sekarang gitu. Jadi ya itu mahal banget. Sama ide itu yang paling mahal gitu. Jadi menurut saya itu modal itu nomor 2 sekarang. Yang nomor 1 itu ide sama passion gitu. Ya, jadi kayak sekarang itu banyak venture itu malah mereka mencari ide untuk dibeli. Iya benar, banyak yang open ide dibantu ya. Jadi sekarang itu diistilahin namanya startup. Jadi startup itu bukan cuma di perusahaan fintech tapi lebih ke semua bisnis atau ide bisnis yang baru mulai dari UMKM itu namanya startup. Jadi sekarang semua orang lagi cari startup apa yang paling bagus. Jadi kalau teman-teman punya ide startup yang lumayan tapi bentuk dengan modal dan lain-lain, itu percaya deh pasti ada jalannya gitu loh. Kalau nggak ada jalannya boleh cari saya. Saya kasih tahu jalannya. Oke, kok tiap perjalanan orang nggak selalu mulus. Ada masa di mana kita mengalami masa transisi ya. Kok untuk penting kita lebih kuat lagi. Ada perjalanan dalam 5 tahun ini yang buat Koko nyaris menyerah mungkin ya. Menyerah sih tidak, hampir lah karena kondisi. Apa nggak sih Kok? Kita menyerah sih enggak. Ya, dari awal kita menyerah itu sih bukan pilihan. Ya, menyerah itu bukan pilihan, tapi kalau capek sih pasti capek. Bohong kalau bisnis itu nggak capek. Jadi kalau bisnis itu pertama kita harus kerja keras, baru kerja pintar. Bukan kerja pintar dulu, baru kerja keras. Kita bisa pintar kalau kita telah bekerja keras gitu. Jangan terbalik. Banyak teman-teman yang terbalik, dia bilang saya yang penting kerja pintar. Jadinya sekarang banyak kaum rebahan. Pintar. Iya, pintar gitu. Jangan pintar. Iya. Jadi menurut saya dari dulu saya lihat teman-teman saya banyak yang usahanya sukses itu dia kerja keras dulu, baru kerja pintar. Karena pintar itu sistem dan lain-lain itu datang setelah kita kerja keras gitu. Artinya Koko sendiri pernah ngalamin masa lelah ya Pak yang terjadi. Itu kalau berapa Kok? Dari awal mulai sampai sampai sekarang ya mungkin ya. Sampai sekarang itu ya kita tidurnya sehari itu jam 4 tidur, jam 7, jam 8 bangun. Berarti masih keras ya? Masih kerja keras ini ya? Iya, masih kerja keras gitu. Iya. Cuma kita sekarang kerja kerasnya udah ganti operasional. Ya, tapi kita di work system. Artinya sistem sudah berjalan ya Pak ya? Kita bisa kontrol ya? Jadi dulu sistem udah jalan sampai dari tahun lalu sistem sudah jalan. Tapi tahun ini kerja kerasnya itu sistemnya itu kita buat terus. Gitu. Itu jadi PR ya Pak? Iya, jadi PR. Green juga ya. Koko, apa ya? Itu justru hal-hal seperti itu justru menjadi pengalaman berharga buat Koko. Ya, luar biasa. Kalau gitu kita pengen tahu nih Kok. Kita udah ngomongin martabaknya, pengen tahu nih harganya berapa nih Kok? Dari berapa sampai berapa harga martabaknya Kok? Kita sampai minggu lalu harga yang kita itu 50 sampai 120. Sampai 120. Iya, tapi kita baru launching personal size. Ya, itu harganya 25.000 sampai 50.000. Walaupun personal bisa dimakan berdua Kok ya? Berdua, ya. Yang lalu martabak itu nggak seru sendiri. Iya. Tiga aja makannya sendiri. Emang kita dimakan sambil ngobrol-ngobrol. Iya. Momen kebersamaan. Iya. 50 sampai 120 ada. Sama dengan kebab. Kebab itu kita 33 piece. Iya. Ini itu tergantung ukuran atau rasa Kok? Tergantung rasa. Ya. Ini berarti ini ukuran sama segini sama ya. Ini ukuran apa namanya? Standar ya. Oke, seperti ini all cheese light, benar ya? Ya, ini berapa Kok? Ini 77.000 ya?
Koko bisa kasih bocoran ini apa sih Alchis Rice? Alchis Rice itu your signature melted cheese ditambah crunchy Oreo asli Mondelez, ya ditambah dengan ya adonan Yuris yang black. Ya. Saya jadi ngiler. Oke, Koko selain itu ini pengen bocoran juga kalau misalnya ada. Tadi sih udah ya sampai 2 luar negeri. Berapa jam sih dia tahannya kok kalau jenisnya martabak Koko ini? Ada yang tahannya 1 hari aja. 1 hari ya? Ya, seperti Alchis Rice ini tahannya sehari karena dia melted cheese. Yang durian bakar juga tahannya sehari aja karena dia kita tanpa pengawet. Ya, tapi kalau seperti coklat keju, coklat kacang dan lain-lain itu tahan 3 hari. 3 hari. Tanpa kulkas. Tapi kalau di kulkas. Ya, kalau di kulkas 1 minggu tahan. Lebih lama lagi. Iya. Oke, itu langsung dipotong atau biasa kan beda tuh kok. Iya. Dipotong dengan tidak potong bisa lebih lama. Biasa lebih tahannya itu jika tidak dipotong. Jika tidak dipotong. Iya. Jadi waktu Koko ada pelanggan beli, misalnya tadi gua kerjaan jauh, Koko edukasi ya. Iya, kita kasih tahu ya. bahwasanya jika mau dikonsumsinya besok atau lusa lebih baik jangan dipotong. Oh gitu. Nanti selesai dipanasi baru dipotong sendiri. Oke. Jadi apa namanya sejauh ini main di IG juga sering banyak promo juga ya, kayak maksudnya informasi juga di IG ya, Pak? Ya, IG banyak. Banyak ikutin di IG Koko. Kalau misalnya pengen banyak tahu informasi tentang martabak Yuris ya, Pak ya. Oh, ini harganya ya. 1 bulan bisa berapa banyak yang kita dibeli pasar atau kayak kita produksi? 1 bulan. Banyak. Oke. Kita sih kita nggak pernah betul-betul hitung 1 bulan itu nggak punya berapa banyak gitu. Cuma yang kita bisa pastikan itu adalah berapa banyak pun itu kualitasnya tetap harus sama. Gitu sih. Jadi kalau soal kuantitas itu kita nggak pernah lihat sih, nggak pernah hitung, kita nggak pernah hitung. Kalau harian 1 hari 200 ada, 200 300 ada. Oke, kita buka dari jam berapa kok? Kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. 11 malam, tapi take away ya? Iya. Bawa pulang ya kok ya? Ya, mau makan di tempat kalau yang di Merak Jingga ada. Oh, di Merak Jingga ada, Iya. Cuma itu yang bisa makan di tempat ya? Iya, ada ruang AC. Ada. Oh ya, tadi ada ruang tunggunya tadi teman-teman Iya, ada ruang sampaikan tunggu, ya. ya. Space-nya berarti lebih lebar dong dari Betul, yang lain ya. Dan pemesanannya bisa langsung datang atau juga bisa pakai ojek ya kok ya? Bisa tuh, bisa Kita pemesan bekerja sama online. online ya? Ya, semua pemesan online kita kerja sama sih. Oke. Ya, juga sekarang kita ada Yuris Priority. Itu kita baru launch minggu lalu juga. Bahwasanya jika pelanggan langsung datang, itu kita antriannya khusus. Oke. Ya, antriannya khusus, harganya khusus, bebas parkir. Oke. Dan jika mereka sedang berulang tahun itu kita juga ada promo khusus. Jadi itu memang service tambahan dari kita untuk pelanggan kita ya. Yang datang langsung. Yang datang langsung. Kenapa kok? Saya pengen datang langsung jadinya. Karena jadi kayak apa namanya pembeli prioritas gitu ya Pak Iya, ya? pembeli prioritas ya. Gitu. Kenapa itu dilakukan kok? Apa yang menjadi goalnya atau tujuannya? Goalnya atau tujuannya kalau kita lihat martabak itu biasanya lebih ke jualan produk. Iya. Sedangkan sekarang kita lebih mau ke service pelanggan kita. Jadi pelanggan kita itu gak cuma merasa beli martabak aja, gitu loh. Dan memang siapa sih pebisnis itu yang nggak ingin lihat tokonya itu lebih ramai daripada yang ngantri itu driver online. Bukan berarti driver online nggak penting ya, gitu. Tapi kita juga kadang pingin customer kita itu merasakan momen kebersamaannya itu ya di toko kita. Personal touching ya, Pak ya? Kita pengen langsung ketemu dengan pelanggan kita. Iya. Jadi kita bisa lebih banyak ngobrol apa yang kurang dan lain-lain. Dan mudah hospitality salah satu yang kita jual ya Pak ya? Iya, karena kita juga gini, kita give and take gitu loh. Jadi toko saya itu semuanya dari bawa lampu, buku, monitor dan lain-lain itu kita beli semua dengan pelanggan. Oh gitu. Iya, jadi kita. Caranya gimana tuh pelanggannya punya itu? Komunikasi dong ya? Komunikasi. Iya. Jadi kalau pelanggannya belanja online kita gimana kok
agak susah Iya komunikasinya. betul. Ya, kalau pelanggannya itu datang langsung, kita bisa tanya bisnisnya apa, bisnisnya mobil. Mana tahu nanti kita perlu mobil, kita beli sama dia. Oke. Ya, jadi semua barang di toko itu kita beli dengan pelanggan Take kita and give semua. ya. Ya, dari pintu, bola lampu, cat, semua kita Saya beli. jual apa nanti yang Koko beli ya? Nanti dibeli ya. Oke, Iya. tapi bocoran Koko bukan jurusan Kota Budaya, bukan Bukan, juga ya. bukan. Artinya supaya orang-orang ngerti, kadang-kadang orang berpikir salah jurusan kok, nggak juga ya kok. Bisa jadi passion ya. Bisa jadi. Kalau saya itu, saya rasa kita itu apapun latar belakangnya, Iya. kalau kita mau betul-betul mau, gak ada yang kita gak bisa. Ada Gitu. jalannya. Iya, pasti ada jalannya. Masalahnya mau atau nggak mau aja. Betul. Kurang lebih seperti itu. Makanya tadi saya bilang yang pertama itu passion, niat kita itu harus ada dulu. Kedua diferensiasi, gitu. Oke. Koko, apa harapan Koko terhadap bisnis leaders ini ya sebagai sebuah selebrasi atau ucapan syukur kita ya, artinya baru buka satu ya Kok ya, yang Iya. baru tahun ini. Tapi ada nggak sih kok menjadi goal dream mungkin dari seorang Louis, seorang pendiri martabak village kok? Goal kita itu pertama itu yang pertama itu bahwasanya martabak itu harus bisa dibanggain oleh kaum Indonesia itu sendiri. Bahwasanya kita punya kue yang nggak kalah enaknya dengan kue-kue yang dari luar gitu. Dan kita harus bisa bangga dengan makanan atau kue khas asli Indonesia. Itu goal kita sih yang pertama. Yang kedua itu ya tentunya kita bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan kita bisa menciptakan lebih banyak momen-momen kebersamaan dari pelanggan kita. Iya, kurang lebih sih seperti itu. Itu yang menjadi harapan. Iya. Untuk buka lagi gerai itu ada rencana selama ke depan? Ada Tahun ini? mungkin Januari tahun depan. Oh, tahun depan Iya, ya. tapi kita saat ini sudah mulai persiapan. Udah persiapan Iya. ya. Di tengah orang-orang banyakkan beres-beres karena gara pandemi, Koko ini buka lagi nih. Harus lebih Efeknya semangat. gimana sih kok? Hah? Maksudnya ngefek nggak sih pandemi ini dengan usaha Koko? Efek sih pasti efek. Ada ya. Efek sih pasti ada efek. Tapi kita ada dua, tetap segala sesuatu kita ada dua pilihan. Ya. Mau maju terus atau mau lemas.